Halo adik-adik, bagaimana persiapan UTBK-nya? Semoga lancar dan berhasil masuk ke universitas dan jurusan yang diminati ya. Kali ini kakak akan sharing cara mudah menganalisa jurusan melihat dari peluang kerja yang ada dari jurusan tersebut, sehingga adik-adik memiliki informasi tambahan untuk mempertimbangkan jurusan yang kalian pilih. Secara umum, ada beberapa faktor yang sebaiknya kita ketahui dalam memilih jurusan, yaitu faktor internal seperti minat dan bakat, serta faktor eksternal seperti peluang kerja, lokasi, biaya kuliah, dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan fokus membahas terkait peluang kerja dari jurusan yang kita pilih. Biasanya, hal ini tidak dijadikan pertimbangan utama ketika Anda memilih jurusan. Padahal, ini akan menjadi sangat krusial saat adik-adik lulus atau akan menjelang lulus. Cara menjadikan peluang kerja sebagai pertimbangan dalam memilih jurusan, kita harus mempertimbangkan gaji yang kita dapat, serta lokasi yang kita inginkan. Berikut tips dan trik cara mudah dalam menganalisa peluang kerja dari sebuah jurusan. Salah satunya adalah menganalisa informasi lowongan kerja yang tersedia saat ini dari situs penyedia informasi lowongan kerja, seperti JobStreet, JobsDB, LinkedIn, dan sebagainya. Sehingga kita bisa lihat kondisi terkini seberapa luas lapangan kerja yang tersedia. Misalnya, kita akan coba di JobStreet. Di sini, kita akan melihat menu cari lowongan kerja. Kita klik, dan di sini kita akan lihat beberapa kriteria, yaitu judul, pekerjaan, lokasi, spesifikasi, dan gaji yang diinginkan. Dari kata kunci ini, kita dapat melakukan beberapa analisa terkait lapangan kerja dari jurusan yang kita minati. Misalnya, teknik komputer. Dari kata kunci ini, kita akan lihat ada 219 lowongan pekerjaan untuk jurusan teknik komputer. Beberapa contoh lowongan kerja itu adalah operator penertiban pemakaian tenaga listrik, quality assurance, control room officer, project engineering, programmer Laravel web developer, IT network engineer, staff IT, dan sebagainya. Di sini kita juga dapat melihat gajinya, sekitar 5 juta sampai 6 juta untuk lokasi Makassar, Sulawesi Selatan. Ada pula gaji di bawah yang kita harapkan. Sebelumnya, ketika kita membuat akun, kita akan menginput gaji yang diharapkan. Lalu contoh lainnya, seperti programmer Java, dengan lokasi Yogyakarta, dengan gaji sekitar 3 juta sampai 3.900.000. Untuk lebih spesifik, kita dapat menulis pada judul teknik komputer Fresh Graduate. Fresh Graduate berarti siswa yang baru lulus dan belum memiliki pengalaman pekerjaan. Setelah kita cari, terdapat 30 lowongan teknik komputer fresh graduate dengan masing-masing posisi yang ditawarkan, seperti Android Programmer, Building Inspector, IT Help Desk, dan sebagainya. Perlu diketahui, terkadang terdapat beberapa perusahaan yang mencantumkan persyaratan minimal pengalaman bekerja 1 tahun, atau bisa disebut fresh graduate. Untuk itu, tidak ada salahnya adik-adik melamar pada perusahaan itu, meskipun baru lulus. Biasanya beberapa perusahaan akan mempertimbangkan kemampuan atau skill kita yang memadai. Selanjutnya, kita akan mencari lowongan sesuai dengan spesialisasi pekerjaan, misalnya sebagai arsitek. Ketika kita search nama arsitek, maka akan muncul lowongan-lowongan pekerjaan yang berhubungan dengan arsitek. Contoh, pada perusahaan PT Lipo Karawaci Tbk, membuka lowongan kerja untuk bagian arsitek. Kemudian, di page berikut kalian akan melihat daftar syarat yang harus dipenuhi, antara lain, memiliki gelar sarjana di arsitektur atau setara, pengalaman kerja tidak diperlukan, yang berarti terbuka untuk fresh graduate, memiliki kemampuan AutoCAD dan review gambar. Maka dari itu,
Kalian yang ingin mencoba melamar setidaknya telah memiliki syarat-syarat yang diminta perusahaan. Dari penerapan analisa-analisa tersebut, diharapkan kalian dapat pekerjaan sesuai dengan jurusan dan keinginan kalian. Selain situs JobStreet, ada beberapa situs lain seperti JobsDB, Karir.com, serta kalian dapat join pada situs LinkedIn. Situs-situs tersebut merupakan situs-situs yang dapat kita jadikan referensi dalam melihat lowongan pekerjaan sesuai dengan jurusan kalian. Bagaimana? Mudah bukan? Jika kalian memiliki pertanyaan, saran, serta masukan lain, kalian dapat langsung komen di bawah ya. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.